ada pelajaran yang sangat luar biasa yang Allah tontonkan kepada kita lewat perilaku dan ucapan ta'i. Betapa hebatnya seorang tim khusus atau staf atau utusan khusus presiden dijatuhkan oleh bakul es. Luar biasa. Makanya kalau hanya sudah sekedar kita ini belum ada apa-apa. Oke, kalau itu berarti wujudkan dari kalimatul khidmatul rijali sababul wisrohi ila maulama. Jadi hormat kepada orang yang mendapatkan khusus kedudukan khusus di mata Allah itu menjadikan sebab kita ini bisa musuh atau sampai kepada Allah. Jadi kalau kita berikan begitu, kita ngaji begitu, kita sholat begitu, tapi mencintai guru ulama yang dekat dengan Allah menjadikan sebab lantaran datangnya ridho dan kita bisa musuh ketemu dengan Allah. amin. Untuk ditempuh dengan jalur ma'rifat itu tidak bisa. Jadi ini barangkali kalau sudah ma'rifat, kalau misalnya sampai dimasukkan surganya Allah, itu belum tentu ketemu Allah meskipun ma'rifat. Tapi ini wusul, ketemu langsung dengan Allah karena hormat kepada gurunya. Nah, kita bisa sekian tahun berkumpul dengan Pak Ju dan saya itu karena cinta itu. Mari kita pupuk nanti tanggal 19 kita adakan hall kostum yang keberapa Mas Bin? 15. Yang ke-15. Alhamdulillah kita masih tetap muri-muri melestarikan dan cinta kepada guru kita bersama. Modal itulah, hub itu, cinta itu yang bakal menyelamatkan kita. Karena kalau kita datang kepada Allah dengan membawa amal, belum tentu masuk surga. Dengan membawa ilmu, belum tentu bisa masuk. Dengan membawa perbuatan yang baik, belum tentu. Tetapi membawa cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, justru usul sampai. Jadi usul itu makom kedudukan yang khusus, bukan hanya mukorobin atau murokobin, tetapi kedudukan yang sangat istimewa dari 319.000 nabi. Yang bisa ketemu dengan Allah itu hanya Rasul Muhammad dan Sayyidina Musa. Sayyidina Musa aja nggak sempat ketemu karena pingsan. Lalu sadar tiba-tiba sudah ada 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah dalam lot yang terpatrikan dalam batu-batu. Nah ini enggak. Usul itu lebih dari likoi robi. Jadi kalau likoi robi itu ketemu Allah. Ini usul sampai jadi kayak kita gini. Satu majelis duduk-duduk bareng gitu. Ini derajat yang sangat istimewa. Dan itu tidak bisa dicapai dengan jalan apapun kecuali dengan mencintai walinya, dengan mencintai orang yang mendapatkan kedudukan khusus. Maka mari ajak keluarga sekali-kali. Insya Allah saya akan berusaha mencarikan kambing yang tiba makan-makan. Keluarganya sekali-sekali datang ke sepotong kan 15 tahun ngaji nggak pernah bayar, sekali-kali anak istrinya aja diajak. Jadi bareng-bareng. Jadi biar istrinya anaknya kenal siapa Pak
Wahid Marianto itu. Selama ini kan ini datanya kan solo karir, nggak pernah ngajak pendampingnya, kecuali Mas Latif ya, pendampingnya 2 jadi bingung lagi. Yang lain jangan. Kecuali Ramli tidak punya pendamping, pendampingnya malah. Jadi alhamdulillah 15 tahun kita ditakdirkan Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, bisa ngaji. Perkara mudeng nggak mudeng itu lain. Tetapi ditakdirkan bisa mendatangi pengajian itu luar biasa. Inilah yang membuat para kiai itu cemburu dengan para santri. Kenapa? Karena nggak ada kiai yang dirindukan surga. Tetapi santri yang goblok-goblok pun justru dirindukan oleh surga. Kodrok, ngerim. Makanya itu goblok itu jualan es teh aja dapat 100 juta. Yang lebih goblok yang Miftah itu punya kedudukan ngomongnya seleweran. Itu Miftah itu cobaannya. Kalau dilihat dari ilmu tasawuf itu mengerikan, meskipun untuk mengatakan goblok itu sangat mengerikan. Ada lagi ucapannya yang pelontas-pelontos gitu. Ada teman saya namanya Yati pesek, memang pesek wajahnya, hidungnya pesek. Dia rajin ngaji ke majelisnya Miftah sambil kayak Gus Mehmet kalau di sini gitu, sambil menghibur kadang-kadang. Tapi dikatakan ketika di panggung ngomong sama Kisino, udah meninggal Sinonya. Mas Seno ini saya ajak, tapi kan nyanyi bajing loncat, lah ini bajingannya tak bawa. Perempuan dikatakan bajingnya. Lalu ketika Mbak Yati agak sekedar protes karena kalimat sarkasme gitu, ditimpali lagi dengan Pak Godamnya Miftah Ta'in itu. Untung Yati besek ini enggak cantik sehingga jadi sinden. Kalau cantik jadi lonely. Masya Allah, ini ucapan yang betul-betul gampang siap. Karena yang berat menakdirkan nasib seorang hanya tidak satu, meskipun 1 detik, itu bukan manusia tapi Allah sendiri. Dan saya menulis mengatakan ini adalah lino itu adalah penghinaan yang sangat menghina. Kalau kepada manusia aja sudah menyakitkan hati, tapi ini efeknya mendahului takdirnya Tuhan. Kalau jelek jadi sinden, kalau cantik jadi lonely. Jadi dia sudah tahu dari sebelum ada kejadian ini berbahaya ini. Kayaknya ucapannya sederhana, tapi ini sudah melampaui Allah. Inilah yang saya mengatakan bahwa itu keramatnya kita, nggak ada keramat kayak gitu. Ini memang Allah memang mau mengangkat orang itu. Ini percuma ini nggak bisa digigit. Tapi asbabnya adalah kelakuan kegoblokannya Miftah sendiri. Jadi ternyata dia tidak dalam ilmu tauhid, sehingga dengan gampangnya saja menghina dan menista ciptaan Allah. Padahal Allah sendiri yang mengangkat derajat makhluk yang paling dicintai, yaitu manusia. Walaupun karuna Allah Bani Adam, sesungguhnya sudah aku angkat derajatnya, sudah aku muliakan anak-anak Adam dibanding makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini.
Jadi dalam perhitungan matematika, Allah yang mengangkat derajatnya, kita merendahkannya. Jadi konklusinya bukan hanya dengan manusia atau malaikat, dengan Allah. Jadi konsekuensi ucapan ini namanya sangat dalam, meskipun ucapannya cuma sepele aja. Maka kalau sudah masuk kawasan tasawuf, hati ini jadi dituntun untuk lebih hati-hati dalam memvonis makhluk Allah yang namanya manusia. Ya meskipun Mas Dadang itu pinternya mukomat, tapi nggak ada Mas Dadang, pondok pesantren ini kotor semua, itu yang tukang bersihkan. Jadi jangan kita ikut-ikutan misal lah. Kecuali kalau Mas Dadang kan satu orangnya sudah kita kenal, kedua tidak pernah sakit hati, cuma sekedar mutung aja, kalau nyopir diganti nggak mau gitu aja. Ya, jadi mari kita mulai belajar. Ini ada itibar yang sangat luar biasa. Ada pelajaran yang sangat luar biasa yang Allah tontonkan kepada kita lewat perilaku dan ucapan ta'in. Betapa hebatnya seorang tim khusus atau staf atau utusan khusus presiden dijatuhkan oleh bakul es. Luar biasa. Makanya kalau hanya sudah sekedar kita ini belum ada apa-apa. Oke, kalau itu berarti kita udah bisa dibilang salah satu itu kan? Apa? Apanya? Dengan pelakunya seperti itu. Juga jangan terlalu memponis. Karena saya tanya Pak, Enggak, tanda-tandanya kita bisa sampai. Jangan bicara iblis, jangan bicara kiamat, jangan bicara tanda-tandanya kayak gitu loh. Jadi misalnya ada kiai muda siapa itu yang ngakaknya setengah mati padahal nggak lucu, membicarakan orang, membicarakan menistakan seseorang, kemudian diketawakan sebagai pembenaran dan sangat lucu. Ini lebih dolim. Ya, jadi ini mengingatkan kisahnya iblis tidak mau Tanya Israel keluar. Oh enggak, ini hanya sekedar salah satu tanda bahwa iblis itu kan mau manis wudu, awakmu iso ngerti iblis iso wudu. Kuwi ngene kaya ustaz sing sebelah tak ini. Ya, saya katakan kemasukan iblis apa enggak? Gimana kemasukan iblis? Iblis itu ada di dalam darah kita. Sejak bayi sudah ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita melihat yang di dalam, sesungguhnya bukan Indro. Indro itu yang di dalam pas foto itu dan sekarang ini, tapi dalamnya kadang saya juga jadi penghalang. Enggak apa, iblis ini masuk melalui darah, peredaran darah. Jadi jangan kemudian Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, setannya lari, iblisnya lari. Oh, iblisnya kamu sendiri gimana? Jangan. Makanya Diajarin tadi. Makanya orang sholat kenapa khusyuk itu sulit? Orang sholat itu khusyuk ketika takbiratul ihram tok. Allahu Akbar. Udah. Setelah itu setan yang ngomong, iblis yang ngomong. Karena sesungguhnya kita ini setan atau manusia itu kita sendiri yang tahu. Karena di situ setan itu sendiri berasal dari minal jinati wanas, dari jin dan dari manusia. Jangan kita ini
masih nandurnya setan gitu. Jadi kalau nandurnya setan itu adalah raw material iblis. Karena setan itu adalah berasal dari jin. Jin yang sesat namanya setan. Jin yang menentang Allah diberi nama ablasa. Makhluk yang mendapatkan hina hukuman namanya jadi iblis. Gitu loh. Jadi meskipun demikian janganlah, meskipun sopo salipo atau sopo dodol es goblok ya jangan dikatakan goblok. Sonaji jangan dikatakan goblok. Kayak apa itu?